sesi yang akan kita pelajari mengenai budaya organisasi. Ada pengertian budaya organisasi. Yang kedua ada fungsi budaya. Yang ketiga menciptakan dan mempertahankan budaya. Yang keempat cara pekerja mempelajari budaya. Yang kelima menciptakan budaya organisasi beretika. Yang keenam menciptakan budaya organisasi positif. Yang ketujuh spiritualitas dan budaya organisasi, dan yang terakhir implikasi global. Materi pertama yaitu mengenai definisi budaya organisasi. Secara sederhana, budaya organisasi dapat diartikan sebagai karakteristik berupa pedoman ataupun tuntunan yang diterapkan oleh setiap anggota organisasi ataupun perusahaan. Karakteristik budaya organisasi dibagi menjadi 7 karakteristik utama. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Kedua, memperhatikan detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Yang keempat, orientasi pada orang. Yang kelima, orientasi pada tim. Yang keenam, keagresifan. Dan yang terakhir, stabilitas. Budaya organisasi merupakan istilah deskriptif, yaitu berkaitan dengan bagaimana karyawan dapat memahami karakteristik budaya organisasi dan tidak terkait dengan kesukaan karyawan dengan karakteristik budaya organisasi. Apakah organisasi mempunyai budaya yang seragam? Ya, karena budaya organisasi mewakili persepsi yang sama dari semua anggota organisasi. Jadi, individu yang memiliki latar belakang yang berbeda diharapkan dapat memahami budaya yang ada di organisasi tersebut dengan pengertian yang serupa. Budaya kuat versus budaya lemah, tentu saja yang lebih unggul adalah budaya kuat. Semakin kuat budaya, maka akan membuat anggotanya memiliki komitmen akan nilai-nilai inti organisasi, sehingga tingkat keluar masuk anggota juga akan berkurang. Sedangkan semakin lemah budaya, maka komitmen para anggota akan nilai-nilai juga melemah. Oleh karena itu, tingkat intensitas keluar masuk anggota juga akan semakin membesar. Budaya organisasi versus formalisasi. Lagi-lagi, di sini yang memenangkan pertarungan adalah budaya. Mengapa? Karena budaya yang kuat dapat menjadi pengganti atas formalisasi, sedangkan formalisasi tidak dapat menggantikan budaya. Semakin kuat budaya, maka akan semakin kurang juga diperlukannya penyusunan aturan-aturan formal untuk memandu perilaku karyawan. Akan tetapi, formalisasi masih tetap dibutuhkan sebagai dokumen tertulis untuk mempertegas ketertiban, prediktabilitas, dan konsistensi aturan. Menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh budaya. Peranan yang dilakukan oleh budaya ada fungsi budaya, budaya menciptakan iklim, dimensi budaya yang etis, budaya dan inovasi, budaya sebagai suatu aset, dan budaya sebagai sebuah kewajiban. Fungsi budaya. Yang pertama, budaya memiliki peranan untuk mendefinisikan batasan. Yang kedua, menyampaikan suatu perasaan akan identitas bagi para anggota organisasi. Ketiga, budaya akan memfasilitasi komitmen pada segala sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri atau perorangan. Yang keempat, mendorong stabilitas dari sistem sosial. Dan yang terakhir, kelima, merupakan pengambilan perasaan dan mekanisme pengendalian yang membimbing dan membentuk tingkah laku dan perilaku dari para pekerja. Ada budaya menciptakan iklim. Iklim organisasional mengacu pada berbagai persepsi yang dimiliki oleh anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Puluhan dimensi iklim telah dipelajari, meliputi inovasi, kreativitas, komunikasi, kehangatan, dukungan, keterlibatan, keselamatan, keadilan, keanekaragaman, serta layanan konsumen. Dimensi budaya yang etis. Budaya organisasi tidak netral dalam orientasi etis mereka, bahkan ketika mereka tidak secara terbuka mengejar tujuan-tujuan etis. Dari waktu ke waktu, iklim kerja yang beretika atau konsep tersebar mengenai perilaku yang benar dan salah di dalam tempat kerja yang berkembang sebagai bagian dari iklim organisasional. Iklim yang beretika mencerminkan nilai dari organisasi yang sebenarnya dan membentuk pengambilan keputusan yang etis bagi para anggotanya. Selanjutnya ada budaya dan inovasi. Sebagian besar perusahaan yang inovatif seringkali ditandai dengan keterbukaan mereka, tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi, dan budaya mempercepat.
Perusahaan yang perintis seringkali memiliki budaya yang inovatif karena mereka biasanya kecil, gesit, dan menitik beratkan pada pemecahan permasalahan agar dapat bertahan hidup dan berkembang. Budaya sebagai suatu aset, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, budaya organisasi dapat menyediakan lingkungan positif yang beretika dan membantu perkembangan inovasi. Budaya dapat juga secara signifikan memberikan kontribusi pada dasar dari organisasi dalam banyak cara. Budaya sebagai sebuah kewajiban. Budaya dapat mendorong komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi perilaku pekerja, serta memberikan manfaat bagi organisasi. Budaya juga berharga bagi para pekerja, karena menguraikan bagaimana hal-hal yang dilakukan dan mana yang penting. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menciptakan dan mempertahankan budaya. Bagaimana sebuah budaya dimulai? Penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapat dan merasakan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Yang kedua, mereka menanamkan dan mensosialisasikan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap para pekerja. Yang ketiga, perilaku dari para pendiri sendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dengan mereka dan menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Yang pertama adalah pemilihan, di mana untuk menentukan kriteria yang dianggap paling tepat untuk menjadi anggota organisasi, ini merupakan kekuatan dalam mempertahankan budaya organisasi. Tujuan utama dari proses seleksi adalah menemukan dan mempekerjakan individu yang memiliki pengetahuan, kepandaian, dan kemampuan untuk berprestasi dalam pekerjaan di dalam organisasi. Yang kedua ada manajemen puncak, di mana menunjukkan pada perilaku dan tindakan dari manajemen puncak akan berpengaruh terhadap budaya organisasi. Para personil memperhatikan perilaku manajemen, di mana kejadian-kejadian yang diamati oleh para personel dalam kurun waktu tertentu dapat menetapkan norma-norma yang kemudian meresap ke bawah melalui organisasi. Yang ketiga ada sosialisasi, merupakan langkah yang tepat untuk mempertahankan budaya organisasi. Di sini kita melihat bagian proses sosialisasi. Yang pertama ada tahap sebelum kedatangan. Di sini mengenali bahwa masing-masing kedatangan dari individu dengan serangkaian nilai, tingkah laku, dan ekspektasi mengenai keduanya. Contohnya adalah mensosialisasikan kepada para mahasiswa bisnis terhadap tingkah laku dan perilaku yang diinginkan oleh suatu perusahaan bisnis. Yang kedua adalah pertemuan, mempertentangkan kemungkinan ekspektasi tersebut mengenai pekerjaan, para rekan kerja, bos, dan organisasi secara umum akan berbeda dengan realitas. Yang ketiga ada tahap metamorfosis, di mana adalah sebuah alternatif yang dirancang untuk menghasilkan metamorfosis yang diinginkan. Semakin banyak manajemen yang bergantung pada program sosialisasi formal, maka akan semakin tinggi kecenderungan perbedaan dari para pendatang baru yang akan ditinggalkan dan digantikan dengan standarisasi perilaku yang dapat diprediksikan. Bagaimana cara pekerja mempelajari budaya? Yang pertama adalah cerita. Cerita-cerita perusahaan biasanya memiliki gambaran peristiwa signifikan maupun manusia yang mencakup berbagai hal, seperti siapa saja pendiri perusahaan, tanggapan kesalahan masa lalu, pelanggaran peraturan, dan sejenisnya. Yang kedua ada ritual, yakni serangkaian kegiatan berulang yang dilakukan oleh perusahaan bersama karyawan yang berusaha mengungkapkan sekaligus meneguhkan nilai-nilai perusahaan, target terpenting, serta siapa saja orang-orang penting dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga ada simbol, di mana saat seseorang memasuki bisnis berbeda, kita akan mengetahui apakah kita memperoleh perasaan mengenai organisasi tersebut, apakah sedih, gembira, atau yang lainnya. Jadi perasaan yang kita rasakan tersebut menunjukkan kekuatan dari simbol-simbol materi di dalam menciptakan kepribadian sebuah organisasi. Dan yang keempat adalah bahasa. Sebuah organisasi yang memakai bahasa untuk cara mengidentifikasi para anggota organisasi tersebut sebagai sebuah budaya. Apabila mempelajari bahasa tersebut, maka para anggota menyatakan penerimaan mereka pada budaya. Menciptakan budaya organisasi yang beretika dan positif. Budaya organisasi sangat cenderung membentuk standar etika yang tinggi di antara para anggotanya yang tinggi dalam toleransi resikonya, tingkat keagresifan rendah hingga moderat, dan menitik beratkan pada sarana. Jika suatu budaya kuat dan mendukung standar etika yang tinggi, maka akan memiliki pengaruh yang sangat ampuh dan positif terhadap perilaku pekerja. Pengerjaan dalam menciptakan iklim beretika yang positif harus dimulai pada posisi atas dari organisasi, bahwa manajer memperlihatkan bahwa ketika manajer puncak menekankan pada nilai etis yang kuat, maka para supervisor lebih cenderung mempraktekkan kepemimpinan yang beretika.
Prinsip manajer menciptakan suatu budaya yang beretika. Yang pertama, menjadi panutan yang terlihat, yaitu para pekerja akan melihat tindakan dari para manajemen puncak sebagai patokan atas perilaku yang layak. Yang kedua, mengomunikasikan ekspresi yang beretika, yaitu membagi kode etik yang dimana para pekerja harus mematuhinya. Yang ketiga, menyediakan pelatihan yang beretika seperti mengadakan seminar, program pelatihan untuk menegakkan standar etika organisasi. Yang keempat, pemberian imbalan atas tindakan etika. Yang kelima, menyediakan mekanisme pelindungan secara formal, yaitu pekerja bisa melaporkan perilaku yang tidak etis tanpa ketakutan atau teguran. Menciptakan budaya organisasi yang positif. Budaya positif adalah nilai-nilai bersama, sistem kepercayaan, sikap, dan seperangkat asumsi yang dibagikan oleh orang-orang di tempat kerja. Hal itu dibentuk oleh pendidikan individu, konteks sosial, dan budaya. Pada awalnya, menciptakan suatu budaya yang positif akan terdengar naif tanpa harapan atau seperti konspirasi gaya Dilbert. Satu hal yang membuat yakin adalah untuk bertahan. Suatu budaya organisasi yang positif menekankan pada membangun kekuatan pekerja, memberikan imbalan lebih sering daripada memberikan hukuman, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari individu. Tiap-tiap area untuk menciptakan budaya organisasi positif. Yang pertama, membangun kekuatan kerja, yaitu mereka dapat mengapitalisasikan kekuatan mereka. Yang kedua, memberikan imbalan yang lebih sering daripada hukuman, misalnya seperti gaji dan promosi. Tetapi manajer juga biasanya enggan untuk memberi pujian karena mereka takut para pekerja akan lulus dengan mudah. Yang ketiga, menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan, yaitu tidak ada organisasi yang akan memperoleh hasil terbaik dari para pekerja yang melihat mereka sendiri hanyalah sebagai roda pada mesin. Yang keempat, batasan dari budaya yang positif. Batasan harus ditekankan oleh industri. Contoh, Dinis, perusahaan asuransi di Indonesia, telah mendirikan budaya yang menyenangkan dalam pusat panggilan call center dan hari berpakaian kostum seperti pakaian adat. Spiritualitas dan budaya organisasi. Spiritualitas di tempat kerja adalah menyadari bahwa orang-orang memiliki kehidupan batin yang memelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat dalam konteks komunitas. Organisasi-organisasi yang mempromosikan budaya spiritual akan memahami bahwa orang-orang berupaya untuk menemukan arti dan tujuan dalam pekerjaan mereka serta keinginan untuk berkoneksi dengan manusia lainnya sebagai bagian dari komunitas. Mengapa spiritualitas sekarang? Karena mitos dan rasional mengasumsikan bahwa organisasi akan dijalankan dengan baik akan menghilangkan perasaan. Perhatian mengenai kehidupan batin seseorang pekerja tidak memiliki peran dalam modal yang sangat rasional. Namun baru saja setelah kita sadari sekarang bahwa kajian mengenai emosi akan meningkatkan pemahaman kita mengenai perilaku organisasional. Suatu kewaspadaan mengenai spiritualitas yang membantu kita untuk lebih baik dalam memahami perilaku pekerja abad 21. Karakteristik dari suatu organisasi yang spiritual. Yang pertama, kebajikan. Yang kedua, kesadaran akan tujuan yang kuat. Yang ketiga, kepercayaan dan penghormatan. Dan yang terakhir, sifat berpandangan terbuka. Mencapai organisasi yang spiritualitas. Banyak organisasi meningkatkan ketertarikannya akan spiritualitas, tetapi mereka kesulitan dalam menempatkan prinsip-prinsipnya ke dalam praktik pelaksanaannya. Para pemimpin organisasi sebaiknya dapat mendemonstrasikan nilai, perilaku, dan perilaku yang memicu motivasi secara intrinsik dan perasaan untuk dipanggil melalui tempat kerja, dalam mendorong para pekerja untuk mempertimbangkan bagaimana pekerja mereka memberikan kesadaran mengenai tujuan melalui pembangunan komunikasi. Implikasi global. Budaya organisasi sangat kuat hingga kadang melintasi batas negara. Namun tidak berarti bahwa organisasi dapat mengabaikan budaya lokal. Para manajer, karyawan, dan stakeholder lainnya harus menjadi lebih sensitif terhadap budaya lokal di mana mereka berada. Budaya di Amerika dan negara maju lainnya memandang nepotisme sebagai tindakan tidak etis. Sementara di negara Asia dan negara berkembang lainnya memandang bahwa keluarga harus mendapatkan perhatian dan perlakuan lebih yang cenderung mengarah pada nepotisme. Apapun bentuknya, organisasi harus memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sensitivitas organisasi terhadap implikasi budaya secara global. Sekian presentasi video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum.